Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di kelas agama. Saat ini kita akan mulai kelas kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan mulai kelas agama kami. Tolong berkati kami, khususnya para students yang sementara melihat dan menonton video pembelajaran ini, supaya mereka boleh diberkati melalui kabaran firman Tuhan dan boleh meningkatkan iman mereka untuk hidup setia di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang doktrin dalam Alkitab. Salah satu doktrin di Alkitab yang diajarkan dan tema yang selalu diulang-ulang di dalam Alkitab adalah pertikaian besar atau pertentangan besar, the great controversy. Seperti kita ketahui, kita hidup di dunia yang telah jatuh di dalam dosa, banyak sekali kejahatan, banyak sekali duka cita, sengsara, dan kesengsaraan dan seluruh kesulitan yang kita alami itu adalah hasil dari dosa. Dan dosa adalah yang memicu pertikaian besar. Mari kita lihat apa itu pertikaian besar. Kitab suci menggambarkan sebuah pertempuran alam antara yang baik dan yang jahat, antara Tuhan dan setan, antara dosa dan penurutan. Itu yang digambarkan oleh Alkitab. Peperangan antara Allah dan setan. Nah, peperangan ini dimulai di surga. Peperangan ini dimulai di surga ketika Lucifer memberontak kepada Allah. Sebelumnya, mari kita lihat siapa itu Lucifer. Ya, dia adalah salah satu malaikat. Mari kita lihat fakta dari malaikat ini. Malaikat adalah makhluk yang lebih tinggi dari manusia. Makhluk yang lebih tinggi daripada manusia. Tidak terlihat oleh mata. Kita nggak bisa melihat, walaupun kadang-kadang di Alkitab malaikat menunjukkan diri kepada manusia. Seperti ketika dia menunjukkan diri kepada Daniel, kepada Yohanes, kepada Musa, kepada Gideon, Yosua, dan lain-lainnya. Kadang-kadang malaikat menunjukkan dirinya. Dan malaikat mereka adalah pelayan Tuhan di surga. Tinggal di surga bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi hal yang mengerikan adalah ini dia. Dari antara malaikat-malaikat suci inilah pertikaian atau peperangan antara kebaikan dan kejahatan dimulai. Dari antara malaikat inilah dosa muncul. Pertikaian besar adalah ketika Tuhan melawan dosa, ketika Tuhan melawan setan. Dan dosa dimulai pertama kali oleh malaikat di surga, yaitu Lucifer. Saat ini kita akan mempelajari tentang kejatuhan awal mula dari Lucifer. Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena kita akan mengerti alasan kenapa Tuhan mau turun ke dunia, Yesus mau menjelma jadi manusia dan menyelamatkan planet bumi manusia. Alasannya adalah karena dosa ini muncul. Dosa muncul. Dan siapa yang pertama kali berdosa? Malaikat di surga, yaitu Lucifer, pertama kali berdosa. Mari kita lihat. Hai anak manusia, dalam Yeskiel 28 ayat 12. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan tentang Raja Tirus. Raja Tirus ini adalah lambang dari atau simbol dari Lucifer sendiri. Mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Ini yang dikatakan kepada Raja Tirus, atau inilah yang dikatakan kepada Lucifer. Gambar dari kesempurnaan. Tirus ini nama daerah yang sangat luar biasa, nama kerajaan yang sangat megah dan hebat. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Maha indah. Lucifer adalah ciptaan Tuhan yang paling indah. Lambang kesempurnaan dari para ciptaan-ciptaan Tuhan.
Yeskiel 28 ayat 15. Meskipun dia sempurna dan maha indah, dia penuh hikmat, sangat cerdas. Tuhan mengatakan apa? Engkau tak bercela, gak ada cacat sama sekali di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Lucifer awal mula itu diciptakan tanpa cacat, sangat sempurna, sangat indah, sampai di mana akhirnya dia didapati ketahuan melakukan kecurangan atau dosa. Raja Tirus atau Lucifer diciptakan sempurna sampai pada akhirnya dia melakukan satu kecelaan, satu hal yang melanggar perintah Tuhan. Dia memberontak kepada Tuhan. Nanti kita lihat kenapa dia memberontak dan apa pemberontakannya. Oke, kita lihat biodatanya Lucifer pertama ya. Pada awalnya Lucifer adalah seorang malaikat surga. Ya, Lucifer itu adalah malaikat surga sebelum dia menjadi setan. Tinggal di surga atau kerub. Nah, dia tinggal di surga dan dia adalah seorang kerub. Apa itu kerub? Apa itu kerub? Catat ini. Kerub adalah sisi di mana takhta Tuhan berada. Ini takhta Tuhan, dan sisi kanan dan sisi kiri adalah kerub. Kerub adalah satu tempat di mana mengelilingi takhta Tuhan, dan Lucifer tinggal di situ melayani Tuhan. Dia adalah pemimpin para malaikat yang tertinggi. Jadi seratanya itu begini, ini Tuhan, ini Lucifer, ini malaikat. Paling bawah malaikat, dan Lucifer pemimpin mereka. Lucifer adalah malaikat yang sangat dihormati karena talentanya yang luar biasa. Malaikat-malaikat yang lain sangat kagum, sangat hormat kepada Lucifer. Karena kenapa? Karena dia adalah malaikat yang sangat indah, sangat hebat, memiliki talenta yang luar biasa ketimbang malaikat-malaikat yang lain. Oleh karena itu dia sombong. Nah, mari kita lihat fakta di sini ditulis juga di Alkitab. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 adalah perkataan yang ditujukan kepada Lucifer. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Bintang timur putra fajar. Ini julukan Lucifer. Bintang timur dan putra fajar. Catat ini. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Lucifer pada akhirnya jatuh ke bumi dari surga. Hai engkau yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Nanti kita lihat apa artinya ini. Lucifer hendak naik ke bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Apa itu bukit pertemuan? Pertemuan untuk bertemu. Aku hendak naik, Lucifer berkata, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini dosa Lucifer. Dosa Lucifer adalah ia ingin menyamai yang maha tinggi. Dia ingin setara dengan Tuhan, walaupun dia adalah ciptaan. Sebaliknya, kata Tuhan, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Tadinya Lucifer ingin menyamai Tuhan, tapi akhirnya Lucifer dibuang ke bumi, ke tempat yang paling rendah. Nah, ini dia. Kejatuhan Lucifer. Kenapa Lucifer jatuh? Oleh karena Lucifer adalah seorang malaikat yang luar biasa dan mulia. Maka dia menjadi tinggi hati dan sombong. Lucifer itu tadinya sangat hebat, tetapi kehebatannya itu menjadikan dia sombong. Lucifer iri hati karena ia tidak diajak dalam proses penciptaan manusia dan bumi. Ingat tadi Lucifer bilang apa di kitab Yesaya pasal 14? Aku hendak naik ke bukit pertemuan. Artinya adalah ketika Tuhan ingin menciptakan bumi, Trinitas Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ruh mengadakan pertemuan untuk membahas proses penciptaan. Tetapi Lucifer tidak diajak. Karena kenapa? Nggak perlu. Karena Lucifer bukanlah pencipta. Tetapi Lucifer ingin ke sana, ingin mengambil andil dalam penciptaan bumi dan manusia. Lalu dosa Lucifer yang ketiga adalah Lucifer juga sangat ingin untuk disembah.
ingin untuk disembah sama seperti Allah. Ini 3 dosa Lucifer. Ini 3 dosa Lucifer. Yang pertama, dia sombong, dia ingin diajak ke tempat pertemuan Allah, dan dia ingin disembah seperti Allah. Lucifer ingin disembah seperti Allah. Pada akhirnya, ketika Lucifer sangat iri kepada Tuhan, Lucifer ingin memberontak kepada Tuhan. Tetapi Lucifer memerlukan dukungan dari para malaikat yang lain. Apa yang dilakukan oleh Lucifer? Lucifer menghasut penghuni surga untuk melawan Allah. Caranya bagaimana? Cara menghasutnya Lucifer? Lucifer menyebarkan tuduhan palsu kepada Allah. Dia menyerang Allah. Dia ingin penduduk surga membenci Allah melalui tuduhan-tuduhan yang palsu. Apa tuduhannya? Lucifer menuduh bahwa Allah itu jahat, hukumnya tidak dapat dituruti, dan Allah itu tidak layak untuk memerintah dan disembah. Untuk memerintah disembah. Ini tuduhan setan. Selanjutnya, ketika dia menghasut para malaikat di surga, Lucifer berhasil menghasut berapa? Lucifer berhasil menghasut 1/3 malaikat. Ingat ini, catat ini. 1/3 malaikat sangat banyak. 1/3 malaikat untuk menjadi pengikutnya dan melawan Allah. Pada akhirnya Lucifer dan para malaikatnya diusir dari surga ke bumi. Tidak ada yang sanggup melawan Allah. Melawan Allah artinya ingin menjatuhkan Allah dari tahtanya. Peperangan di surga adalah peperangan untuk merusak nama baik Allah. Saya catat di sini. Peperangan di surga adalah peperangan untuk merusak nama baik atau citra Allah. Ingat ini, catat ini. Ingin merusak nama baik Allah. Yang tadinya Allah baik, dibilang Allah tidak baik. Inilah tuduhan setan yang dilemparkan kepada para malaikat di surga. Dan tuduhan ini masih ada sampai sekarang untuk manusia. Lucifer mengatakan bahwa Allah itu jahat, buktinya banyak kesusahan di dunia ini. Lalu hukumnya tidak dapat dituruti. Oleh kenapa? Buktinya kita masih berbuat dosa. Hukum Allah nggak bisa dituruti. Dan yang ketiga, Allah tidak layak untuk memerintah disembah. Karena dia itu jahat dan hukumnya tidak dapat dituruti. Inilah tuduhan-tuduhan setan yang setan berikan kepada para malaikat, dan akhirnya 1/3 malaikat di surga jatuh ke bumi. Tetapi ketika di surga, mari kita lihat di sini. Lucifer dikalahkan oleh Yesus. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Mari kita baca. Maka timbullah peperangan di sorga Mikael. Siapa itu Mikael? Mikael itu adalah Yesus itu sendiri. Karena arti Mikael adalah who is like God. Siapa yang seperti aku, siapa yang seperti Tuhan. Ini Mikael artinya. Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu. Siapa naga itu? Naga itu artinya naga itu artinya Lucifer. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Lucifer dibantu oleh para pengikutnya berperang di surga. Wahyu 12 ayat 8. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Tetapi Lucifer dan para malaikatnya tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Akhirnya mereka diusir. Dan naga besar itu, si ular tua, Lucifer, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan para malaikat. Ia dilemparkan ke bumi bersama para malaikatnya. Kenapa Lucifer tidak segera dibinasakan? Kenapa Lucifer tidak segera dibinasakan? Tadi kita sudah lihat kan? Ini kita lihat ya, kenapa Lucifer tidak segera dibinasakan. Tapi sebelumnya mari kita lihat di sini. Tuduhan setan ini, yang 3 ini, kita mesti ingat. Tuduhan setan adalah ini. Nah, Lucifer pada akhirnya menghasut para malaikat di surga. Dan ekornya menyeret 1/3 malaikat. Bintang-bintang di surga. Bintang-bintang artinya malaikat. Lalu apa? Jika Allah membinasakan Lucifer, dihilangkan Lucifer, dibunuh Lucifer,
maka tuduhan Lucifer terhadap Allah adalah benar. Allah adalah kejam. Maka para malaikat yang lain, yang malaikat yang setia, seluruh alam semesta, Allah akan dipandang sebagai oknum yang jahat dan orang yang semena-mena. Dipandang oleh seluruh alam semesta. Seluruh malaikat surga akan memandang Allah sebagai oknum yang jahat dan semena-mena jika dia langsung membinasakan Lucifer. Caranya bagaimana? Kenapa Tuhan tidak membinasakan Lucifer? Langsung membinasakan Lucifer? Enggak. Karena Allah tidak mau dipandang sebagai Allah yang jahat. Karena Allah adalah Allah yang baik. Nah, tetapi caranya adalah Allah membiarkan Lucifer dulu dengan segala kejahatannya, dia jatuh ke bumi dan menyesatkan seluruh manusia. Tapi ini, semua tuduhan setan terhadap Tuhan itu dipatahkan. Harus dipatahkan dulu tuduhan yang tiga itu. Dipatahkan melalui kehidupan dan kematian Yesus. Kenapa kehidupan dan kematian Yesus bisa mematahkan tuduhan setan? Nah, ini dia. Yang pertama, kehidupan Yesus. Yesus yang adalah Allah rela mati untuk menebus manusia. Ingat tuduhan setan yang pertama apa? Allah itu jahat. Tidak. Allah itu baik, kata Yesus. Yesus membuktikan Allah itu adalah baik dan ia rela mati untuk manusia. Tuduhan yang kedua, hukum Allah tidak dapat dituruti, terlalu berat untuk manusia, membebani manusia. Tetapi Yesus datang ke dunia, Yesus sanggup menuruti seluruh hukum Allah melalui pertolongan Bapa di surga. Hukum Allah bisa dituruti. Buktinya Yesus yang adalah sebagai manusia bisa menuruti hukum Allah. Kita pun bisa sebagai manusia melalui pertolongan Bapa di surga. Yang ketiga, ia tidak layak disembah. Salah. Melalui kehidupan dan kematian Yesus. Oleh karena Yesus telah mati dan hukumnya telah digenapi, maka dia layak disembah. Tuhan layak disembah. Pertanyaannya tadi, mengapa Lucifer tidak segera dimusnahkan? Kenapa? Yang pertama, Allah, catat dan ingatin ya. Yang pertama, Allah menunggu agar dosa dan kesalahan Lucifer semakin jelas. Ditunggu sampai matang dosanya dan Allah akan bertindak. Yang kedua, Allah harus menyatakan keadilan dan kasih-Nya dahulu di kayu salib untuk menyatakan kesalahan Lucifer. Yesus harus mati dulu di kayu salib untuk menyatakan keadilan dan kasih-Nya. Apa arti keadilan? Keadilan karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia harus dihukum. Tetapi Yesus mengambil hukumannya itu. Dan dia mati sebagai wujud kasih-Nya kepada manusia. Yang ketiga, setelah itu, barulah Lucifer dinyatakan salah dan Allah dinyatakan benar. Tuduhan setan harus dipatahkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Setelah itu terjadi, barulah Lucifer dinyatakan salah dan seluruh alam semesta akan mengatakan Allah adalah benar. Allah adalah baik, hukum yang dapat dituruti, dan dia layak disembah dan memerintah alam semesta. Sekian materi saya tentang pertikaian besar yang ada di bumi. Kita sementara menghadapi pertikaian besar. Kita mau ikut Tuhan atau ikut setan? Ikut setan artinya melawan Tuhan, tidak menurut. Ikut Tuhan artinya percaya, beriman kepada Tuhan, dan menuruti segala kehendak Tuhan. Kita ada di tengah-tengah. Pertemuan berikut kita akan belajar keterlibatan manusia di dalam pertempuran besar ini. Pertikaian besar antara Allah dan setan. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.